Saatnya ngobras. Ngobrol sehat. Seperti biasa ya, program Ngobras akan menghadirkan obrolan sehat dipersembahkan oleh Alpha Propolis, membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan bersama saya sekarang telah hadir pada konsultan kita dari BSK Group, ada Mbak Shirley. Halo. Halo Mbak Dita. Halo, apa kabar? Baik? Baik ya. Iya, tampilannya segar ya pagi hari ini juga. Dan ini saya juga ditemani oleh customer service BSK Group, ada Mbak Rinda. Selamat pagi selamat pagi buat Mbak Rinda ya. Ya jadi kesebut ya. Dan juga halo, apa kabarnya Mbak Rinda? Baik? Baik Mbak Dita. Iya, sahabat sehat juga dapat bertanya selama talkshow ini berlangsung ya melalui nomor telepon 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS, WhatsApp, dan juga bisa telepon langsung bersama kita. Nah, hari ini ya pastinya kita punya pembahasan atau tema yang akan kita bahas ya. Tentunya pasti temanya berbeda-beda di setiap harinya. Dengan Alpha Propolis ya, kita ngobrol sehat untuk menjelaskan tanda-tanda usus kotor. Karena apa? Karena kalau kita makan otomatis kan diproduksi gitu ya dari usus kita. Nah, jadi kita harus tahu lebih lanjutnya seperti apa. Silahkan langsung saja kita dengarkan oleh Mbak Shirley. Ya baik, hari ini kita ngebahas yang namanya tanda-tanda usus kita kotor ya. Kenapa kita perlu tahu tanda-tanda usus kita kotor? Karena begini, kita kan memang makan setiap hari. Manusia itu memerlukan kerja daripada usus yang setiap hari memproses makanan, memproses zat gizi, kemudian semua yang kita makan diolahnya di usus. Nah, artinya apa? Artinya usus kita merupakan tempat ya di mana kita itu menerima semua asopsi daripada makanan yang diolah, yang diremes-remes, yang diremukkan, yang diserap, semua zat-zat gizinya ada di sana semua. Nah, itu sebabnya kita harus mulai perhatikan ya tanda-tanda usus kita kotor. Karena kan begini, kita asal aja makan, kita asal aja masukkan. Nah, kita nggak tahu nih ini bagus nggak buat tubuh kita. Kadang kan kita nggak tahu nih keadaan dalam perut kita ya. Tetapi biasanya tubuh kita itu memberikan alarm ya, alarm tubuh kita sehingga dia memberitahukan bahwa ada sesuatu nih, ada masalah nih. Nah, hari ini kita bakal lebih spesifik ngebahas di bagian usus kita. Nah, apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas tanda-tanda bahwa usus atau area pencernaan kita sedang dalam masalah, artinya terganggu, artinya usus kita itu menjadi kotor begitu. Nah, memang usus itu memang merupakan sebuah organ seperti sebuah saluran ya, yang memang dipakai untuk melumatkan makanan, menghancurkan, kemudian diolah, diasopsi, diserap. Ada begitu banyak bakteri-bakteri dalam perut kita atau dalam usus kita ya, bisa sampai 5.000 hingga 300 sampai 500 bakteri dalam perut kita ya. Itu begitu banyak dan beragam. Semuanya itu berfungsi untuk menolong ya proses daripada metabolisme makanan-makanan. Ada bakteri yang memang tidak baik, artinya jahat, yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, itu dibuang. Tetapi ada memang bakteri-bakteri ya, mikroorganisme yang memang dipakai oleh tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga ini bisa membantu metabolisme seperti itu. Nah, apa saja di sana? Jadi begini, apa sih kaitannya nih? Kenapa kita harus menjaga usus kita? Apa pentingnya begitu ya? Tadi saya sampaikan bahwa kita kan makan nih tiap hari, Mbak Rinda makan, sobat sehat makan. Nah, nggak semua loh makanan yang kita makan itu ya diserap baik. Kadang-kadang juga ada bagian-bagian atau bagian terserap dengan tidak optimal. Kemudian ada zat-zat yang nggak dipakai. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya muncul gangguan-gangguan. Nah, apa saja tanda-tanda bahwa usus kita itu mengalami kondisi tidak bersih, kotor begitu ya? Karena memang kenapa kita harus menjaga usus kita harus bersih, supaya pencernaan kita baik, kita lebih sehat. Karena semua aktivitas makanan yang dihaluskan, dilumatkan itu nutrisinya berasal dari makanan yang kita makan. Sebabnya peran usus itu sangat penting. Nah, apa tanda usus kita itu kotor? Apa tandanya? Ada beberapa tanda ya yang saya catat di sini, bahwa yang pertama itu adalah gampang dan mudah berjerawat.
seperti itu ya, berarti ada metabolisme dalam usus kita yang tidak baik, yang dicerna juga ikut di sana, seperti itu. Gampang berjerawat nih perempuan-perempuan pasti udah Jadi overthinking ya. Iya, ya kan, jangan-jangan saya. Jadi begitu memang. Apalagi kalau kita suka makan berminyak, ya kan, kurang konsumsi air putih. Nah, usus kita itu perlu kita rawat seperti itu dengan memasukkan makanan-makanan, bahkan dibantu dengan senyawa-senyawa, zat-zat yang mengandung prebiotik. Supaya apa? Supaya fauna ya, flora daripada usus kita itu bagus gitu loh. Kalau flora ususnya bagus, ada bakteri-bakteri yang mendukung proses metabolisme, maka juga hasilnya akan tubuh menjadi sehat, menjadi bugar. Nah, yang pertama itu tanda-tandanya mudah berjerawat. Nah, kalau kita bicara jerawat ya, bukan cuma di muka, tapi di badan. Punggung ada kan, ya? Iya, ada kan orang kadang suka muncul ya. Bukan hanya itu, kadang juga muncul seperti daging-daging kecil, daging-daging kecil yang mulai muncul, kemudian seperti apa ya, kutil-kutil kecil ya, ada di bagian tubuh mereka, di bagian leher. Nah, ini tanda bahwa ternyata memang ususnya sedang kotor begitu ya, kotor ususnya. Kemudian yang kedua adalah susah buang air besar. Nah, ini paling mudah sekali diketahui. Sembelit ya. Sembelit ya kan. Jadi kalau orang sembelit, susah buang air besar, bisa jadi ada masalah dalam perutnya, terutama bagian ususnya. Nah, karena begini, kalau kita makan juga ya terlalu banyak, nggak ada makan serat, ini juga bahaya, membuat kerja daripada usus itu berat begitu. Jadi kalau kita makan serat itu bagus, itu membantu usus kita bisa mencerna makanan dengan baik sehingga kita bisa buang air besar, nggak sembelit seperti itu. Kemudian yang tanda berikutnya adalah bau mulut atau bau badan. Nah, ini ya, ini paling mudah sekali kalau misalnya kita perhatikan begini, kalau orang itu usus atau ada bagian dari ususnya yang bermasalah ya, biasanya kalau kayak orang maaf kata sakit tifus gitu ya, itu bagian lidahnya tuh kotor, warna putih ya, bakterinya itu menumpuk di sana, ada sesuatu dalam area perut pencernaan yang tidak beres, maka munculnya apa? Mulutnya berwarna putih, terus hawa mulutnya bau, kemudian padahal udah sikat gigi, udah bersih, udah, tapi tetap aja gitu ya, hawa perutnya nggak enak karena naik ke atas. Nah, kemudian badannya cenderung memiliki bau badan yang khas ya, bukan karena dia nggak mandi, dia sudah mandi, tetapi ada ciri khas bau badan yang khas gitu ya. Kalau pada orang-orang yang memiliki gangguan usus itu orangnya tuh gampang mengalami bau badan. Artinya apa? Metabolisme tubuhnya nggak bagus, hormon-hormon, enzimnya tidak bagus, tidak terproduksi dengan baik, sehingga ini mempengaruhi. Tambah lagi nggak ada exercise begitu ya. Jadi wah, ini merupakan faktor pencetus semuanya, sehingga menyebabkan tubuhnya jadi tidak fit, tidak sehat. Kemudian ini cepat lelah, cepat letih. Terus masalah pencernaan, diare, dan yang paling mudah itu kentutnya tuh aduh bau banget ya. Memang kentut itu bau, nggak ada nggak sih kentut yang wangi ya? Nggak ada ya, kecuali kalau habis. Perbedaannya cuma ada suara atau tidak ya. Jadi buang anginnya itu bau sekali ya. Jadi memang benar-benar khas banget, zat metannya tuh bau banget gitu loh. Jadi kalau manusia mengeluarkan buang angin gitu, itu mengeluarkan zat metan ya. Zat metan itu kalau dikasih api nyala loh. Jadi sebenarnya kalau kita punya buang angin itu, kalau kita simpen ya, dan dulu waktu saya masih kuliah pernah melakukan percobaan ya. Jadi ada eksperimen kami sebagai tenaga kesehatan dulu waktu membahas tentang buang angin ya. Itu kalau angin, kita buang angin nih, kita simpen dalam plastik, lama-lama dia berubah jadi warna kuning. Plastiknya itu ada embun-embun warna kuning. Nah, itu kalau dikasih api nyala loh. Jadi kalau di kota, ada di negara tertentu ya di Korea, itu mengumpulkan tinja untuk kemudian diolah menjadi bahan bakar. Memang ada. Jadi manusia ini hebat kan ya dalam dirinya ya, dari luar biasa. Jadi itu semua ada dalam usus kita begitu loh, yang diolah, yang diproses. Nah, kadang-kadang gini, kalau kita buang angin ya normal lah, memang buang angin itu ada baunya ya. Tetapi kalau orang dengan gangguan usus itu, ya kita semua lah ya, semua pasti tahu, dan ini rahasia masing-masing ya. Kalau lagi diem-diem sakit perut begitu, kentut ya, aduh rasanya yang mau cium dia udah mau pingsan ya kan, artinya gangguan tuh dalam perutnya.
dan biasanya sakit perut, diare begitu. Iya, terima kasih Mbak Shirley atas penjelasannya ya. Kalau dari Mbak Rinda, apa Mbak Rinda juga pernah mengalami tanda-tanda usus kotor tadi yang disampaikan, mungkin dengan sembelit atau juga mudah lelah gitu ya. Selain kita, kalau biasanya kan ada orang puasa ya, yang kadang-kadang juga mulutnya bau mulut gitu. Nah, mungkin karena di saat sahur kah, apa itu jadi masalah juga, kita konsumsinya kurang serat atau kurang apa. Nah, kalau dari pengalamannya Mbak Rinda, apa ada yang sudah pernah atau dari pengalamannya sahabat sehat yang ada di rumah yang pernah konsultasi? Jadi kalau untuk dari customer sendiri mengenai usus ini belum ada sih Mbak ya, belum ada mereka konsultasi mengenai penyakit usus seperti ini, belum ada gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi ya, contohnya seperti kayak sembelit, susah BAB itu ya pernah gitu, dan memang saya menyadari kayaknya memang kurang minum air putih gitu, kurang makan makanan yang berserat gitu kan, jadinya ya wajar, nih kok susah ya BAB-nya gitu kan. Bahkan gini juga sih Mbak, mungkin kalau kita pada saat BAB mungkin mengeluarkan itunya, itu kan kita pasti kayak mau pengen dikeluarkan nih karena keras tuh Mbak ya, ngeden dah bahasanya. Terkadang orang tua kita juga minta untuk kita makan buah ya. Iya benar. Pepaya yang biasanya ya. Pepaya, pisang itu saya habis makan itu langsung enak tuh. Langsung kayak cepet gitu Mbak ya. Tapi gini Mbak, saya mau tanya. Berarti untuk kita mengatasi usus kotor tadi Mbak ya, apakah puasa itu bisa juga jadi salah satu cara untuk bisa ini Mbak mengatasi usus yang kotor ini? Ya sebenarnya salah satu caranya ya bisa dengan puasa, artinya kita sedang mengistirahatkan usus kita ya. Tetapi kalau terus-terusan, tapi memang kalau dalam Muslim kan memang kita diajar untuk itu ya, ada puasa. Nah, memang itu sebenarnya bagus juga untuk proses daripada detoksifikasi tubuh ya sebenarnya. Nah, itu juga merupakan satu kondisi di mana kita itu memberikan istirahat bagi usus kita. Nah, kalau usus yang kotor kemudian kita lakukan puasa ya, kemudian habis puasa dikasih serat ya, kemudian minum banyak cairan air putih begitu, itu bagus, itu membersihkan. Jadi pelan-pelan. Kadang juga begini loh, dalam kondisi kesehatan juga beberapa kasus yang memang klien itu disuruh untuk puasa untuk membersihkan usus mereka begitu. Oh iya, nah jadi memang kalau puasa mungkin yang menyebabkan bau mulut tadi mungkin karena kita nggak makan serat, kurang banyak minum air putih, atau terlalu banyak minum tehnya juga bisa jadi ya. Ya, gula juga bisa penyebab daripada usus kita menjadi kotor. Asupan gula yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan usus kita menjadi kotor. Kemudian kenapa? Karena glukosa yang nggak kepake itu tertumpuk di sana, terendam begitu. Iya, baik. Terima kasih ya Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley. Dan sesaat lagi kita akan bahas ya, penasaran kita mau bahas apa lebih lanjut, silakan untuk tanya di saat talkshow ini berlangsung ya di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Baik sahabat sehat, jangan kemana-mana ya. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Hai Healthy People, kamu sudah jaga kesehatan hari ini belum? Yuk jaga kesehatan di masa sulit, perkuat imun dengan mengkonsumsi Alpha Propolis. Caranya gampang kok, cukup larutkan Alpha Propolis ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari. Alpha Propolis siap menjaga daya tahan tubuh dan melawan virus pengganggu. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis dengan menghubungi kami di nomor 0812 2323 5544. 0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Alpha Propolis merupakan getah lengket yang berasal dari batang pohon atau kulit kayu. Diproses dengan campuran dari madu lebah. Alpha Propolis juga memiliki sifat antibakteri, antifunggal, antioksidan, dan antiinflamasi. Manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengkonsumsi Alpha Propolis adalah dapat mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Mari tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi Alpha Propolis. Untuk informasi dan pemesanan, Anda dapat menghubungi call center di nomor 0812 2323 5544.
0812 2323 5544. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi bersama saya Alfianita dan juga saya masih bersama Mbak Rinda serta Mbak Shirley ya, masih dengan tema yang sama, tanda-tanda usus kita yang kotor. Perlu diingat kembali, menjaga kesehatan dan tingkatkan imunitas dengan Alpha Propolis membantu menjaga daya tahan tubuh. Seperti yang kita ketahui, kalau Alpha Propolis ini berasal dari getah tumbuh-tumbuhan digunakan oleh lebah dalam memperbaiki sarang dan juga sudah digunakan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Relate ya dengan pembahasan yang kita bahas hari ini. Dan sekarang kita ingin bertanya nih ya, mungkin saja ini menjadi penyambung lidah dari sahabat sehat yang berada di rumah maupun juga yang lagi berkendara mendengarkan kita ya. Ada beberapa makanan apa saja atau makanan apa saja nih yang dapat membantu kita membersihkan usus nih Mbak Shirley? Iya, kalau kita bicara tentang makanan-makanan yang bisa membersihkan usus kita, tentunya makanan-makanan yang berserat. Artinya apa? Kayak misalnya sayuran, ya, sayuran hijau terutama itu sangat baik untuk tubuh kita. Pada beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca seorang wanita ya berusia kurang lebih 50 tahun lebih, dan dia itu nggak pernah makan karbo ya dari usia di atas 20 waktu itu sampai sekarang usianya 50 tahun, dan dia tuh penampakannya itu penampilan itu seperti anak muda usia 17 tahun loh. Sepertinya Nita tahu deh ada yang lagi yang lagi viral-viralnya pada saat itu ya. Iya. Kalau nggak salah siapa namanya ya? Anaknya juga besar-besar ya, laki-laki ya. Dan dia memang nggak pernah makan karbo, jadi dia selalu makan yang namanya sayur-sayuran. Dia makan sayuran hijau, buah-buahan, olahraga teratur, dan itu ternyata membuat dia menjadi awet muda, bahkan dia nggak pernah ngalamin namanya berbagai macam penyakit. Nah, memang benar, jadi usus yang terjaga menjadi sumber kesehatan bagi tubuh kita, bahkan bisa dikatakan mencegah yang namanya penuaan dini. Kenapa? Karena radikal bebas itu paling banyak diproses dalam usus juga, sehingga masuk dalam darah dari yang kita makan. Nah, itu sebabnya kita pilih makanan-makanan yang berwarna hijau ya, kemudian sayur mayur, buah-buahan yang berserat tinggi. Supaya apa? Supaya ini membantu proses tubuh kita mencerna makanan. Kemudian tidak kalah pentingnya juga kita bisa konsumsi namanya rempah-rempah ya. Seperti kita kalau di Indonesia kan kita ada bawang putih, bawang merah, itu semuanya baik untuk proses membersihkan usus kita. Kemudian juga kita bisa konsumsi beberapa buah-buahan ya terkait dengan untuk membersihkan usus kita. Kenapa? Karena buah-buahan ini juga kaya akan serat ya, kayak akan bisa memperbaiki tubuh kita, terutama di area usus. Seperti itu ada buah apel ya. Perhatikan teman-teman sobat sehat, kalau kita makan buah apel ya, kemudian perhatikan kita buang air besarnya, itu nggak ada baunya loh. Baunya tuh nggak terlalu menyengat gitu. Saya sudah membuktikan dan saya sering melakukannya. Apalagi waktu anak saya masih kecil ya, saya selalu suka melakukan. Jadi waktu itu masih baby, anak saya 2, saya lakukan itu. Jadi saya selalu kasih mereka apel yang diremes-remes, yang dihaluskan ya, kemudian dikasih makan, begitu menjadi empasinya mereka. Dan biasanya kan kalau anak baby yang minum ASI atau minum susu formula itu kan baunya tuh bener-bener khas gitu ya, bau BAB-nya. Tapi ketika kita berikan mereka apel, itu baunya tuh nggak terlalu menyengat. Artinya apa? Jadi di situ saya memang bener-bener saya tambah lagi yakin ya, tambah percaya bahwa memang apel itu dipercaya tidak hanya untuk kecantikan kulit, tapi juga bisa membersihkan usus kita, seperti itu. Kemudian pisang, pastinya pisang ya melancarkan BAB, buah nanas juga bisa melancarkan BAB, seperti itu. Iya, kalau selain buah nih ya, pastinya kan buah ini banyak vitaminnya nih Mbak Shirley ya. Tapi kalau misalnya kita konsumsi makanan fermentasi, nah ini juga boleh nggak sih sebenarnya? Iya, seperti misalnya kita minum yogurt itu boleh, jadi bisa itu karena dia mengandung prebiotik yang baik juga untuk usus kita ya, supaya gini, jadi membantu fauna ya, yang ada, flora yang ada dalam usus kita. Jadi prebiotik yang ada dalam yogurt itu juga baik, olahan susu itu baik. Jadi kalsium, kemudian zat-zat vitamin itu dia membantu usus itu menjadi lebih optimal bekerja, ternutrisi dan menjadi lebih sehat. Jadi di dinding usus kita itu menjadi lebih baik gitu ya, untuk mengabsorpsi yang namanya zat-zat atau makanan yang masuk, seperti itu. Iya, karena kan anak-anak lebih suka yogurt ya, yogurt. Kadang mereka juga sukanya
minuman fermentasi gitu yang asam-asam gitu. Nah, kadang-kadang orang tua khawatir ya dengan minuman fermentasi, tapi ternyata tidak menjadi masalah gitu untuk khususnya anak-anak maupun juga orang dewasa. Iya, dan saat ini juga apakah Mbak Rinda ingin bertanya lebih lanjut mengenai pembahasan kita juga boleh? Iya, kalau untuk seperti gejalanya ya Mbak ya, yang tadi udah Mbak Sri kasih tahu bahwa BAB-nya susah, jadinya kan sembelit. Nah itu kalau gejala-gejalanya customer sudah memang ada sih yang menanyakan tentang itu gitu Mbak ya. Tapi kalau untuk tentang apakah saya usus kotor atau enggak, mungkin mereka karena masih belum tahu kali ya. Nah, tapi kalau dari gejalanya memang ada Mbak gitu. Jadi itu kan kalau susah BAB jadinya nanti ujung-ujungnya seperti kayak ambeien gitu nggak sih Mbak? Iya benar banget. Ya, jadi Mbak, ya? iya, jadi kalau kita itu suka sembelit, kemudian gak makan serat lagi, iya, benar. banyak minum gula, kopi gitu ya, terus apalagi ini untuk bapak-bapak misalnya ya, kerja keras lagi, kemudian kurang cairan, kurang minum, itu bisa jadi menyebabkan usus kita itu bekerja ekstra, kemudian menyerap makanan yang kurang cairan ya, kemudian tidak ada lagi serat yang masuk, kurang serat seperti itu, kurang makan sayur. Akibatnya apa? Akibatnya usus menjadi susah gitu loh, banyak zat sisa yang tersimpan dalam usus kita, dan ini menyebabkan usus jadi nggak sehat. Karena seharusnya usus itu dia selesai memproduksi, dia dibuang melalui rektum, pembuangan anus ya, melalui BAB, sudah selesai, bersih lagi. Nah, jangan sampai ini menyebabkan banyak zat sisa di area usus kita, ini yang membuat kita ini sakit perut lah, mudah jerawatan, belum lagi makanan yang tinggi lemak, tinggi minyak ya, yang digoreng segala macam, itu semua menyebabkan usus kita menjadi stres begitu. Nah, kemudian begini, kalau kita akhirnya kan kita jadi suka ngejan ya, Iya, BAB jadi bener. susah. Karena keras tadi Mbak ya. Bener. Jadi kalau BAB-nya keras, susah, nanti lama-lama ya ada pembuluh darah di area anus kita, di area rektum kita yang sangat-sangat tipis. Itu dia begitu fesesnya keras, dia kena kan, tergesek. Waktu tergesek ini luka. Nah, ini yang menyebabkan perdarahan. Kemudian nanti BAB-nya ada darah, lama-lama jadi hemoroid, jadi ambeien ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita terlambat untuk pertolongan dini gitu ya untuk diri kita, dan kita juga kayaknya kurang mengerti, ini lebih baik tanyakan lebih lanjut aja Mbak Shirley. Betul. Ya. Kadang-kadang Nita juga sering nih dengerin teman-teman kok berdarah ya gitu ya. Terus ada lagi yang harusnya dikembaliin ke bagian ini Ya, pembuangannya. itu udah fase 2. Jadi fase pertama dia berdarah, fase kedua dia keluar. Nah, fase kedua keluar ini dia masih bisa dimasukkan. Fase yang ketiga dia udah keluar dan dia nggak mau dimasukkan lagi karena dia udah mengeras. Nah, kalau sudah begini bisa jadi apa? Bisa jadi harus dioperasi, kemudian bisa juga malah jadi penyakit yang berbahaya, bisa tumor, bisa kanker. Ini berbahaya. Kenapa? Karena ini luka, ini radang yang ketemu dengan pembuangan yang kotor kan. Oh iya, jadi nggak Ya kan? higienis gitu Iya, Mbak nggak ya. higienis lama-lama. Dengarnya cenut-cenut ya. Jadi kan kotor, lama-lama kotor, bakteri bener. tambah banyak terinfeksi lah, lama-lama berbahaya. Seperti itu. Iya, terkadang kita kurang menyadari gitu ya apa yang terjadi dengan usus kita. Begitu sudah di pembuangan atau di feses kita tuh, kita udah merasa ini harusnya ada pengobatan sebelumnya atau pencegahan. Tapi karena yang seperti itu tadi udah datang akibatnya, baru kita merasakan hal itu. Dengan adanya talk show ini membuat kita menjadi lebih tahu di awal. Dan juga silahkan yang ingin bertanya lebih lanjutnya sebelum terlambat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan boleh bertanya di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Jadi tunggu apa lagi? Jangan lupa konsumsi Alpha Propolis secara rutin 3 kali sehari, 6 tetes yang dilarutkan dalam air. Ditunggu ya untuk informasi apa saja yang akan kami sampaikan. Pastinya juga ini sebagai edukasi buat sahabat sehat yang berada di rumah maupun yang lagi berada di luar menjalankan aktivitasnya. Baiklah sahabat sehat, jangan kemana-mana. Program Ngobrol Sehat akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Alpha Propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi,
dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis, prioritas imunitas berkualitas. Tahukah Anda sejuta manfaat propolis? Selain menghasilkan madu, sarang lebah juga bisa diolah menjadi propolis. Diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya menghasilkan 20 gram propolis per tahun. Dan di setiap satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Kini telah hadir Alpa Propolis. Alpa Propolis kaya akan vitamin dan mineral yang berguna sebagai antioksidan, antibiotik alami yang dapat membantu melawan berbagai macam penyakit, mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jaga selalu kesehatan dan daya tahan tubuh Anda dengan rutin mengkonsumsi Alpa Propolis. Cukup larutkan ke dalam air minum sebanyak 6 tetes 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Alpa Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Kembali lagi program Ngobrol Sehat edisi kali ini. Tentunya masih bersama saya Alfianita, produk konsultan BSK Group Mbak Shirley, dan juga customer service BSK Group Mbak Rinda. Masih semangat? Masih. Ya semangat juga nih buat sahabat sehat yang lagi mendengarkan kita bertiga hari ini. Dan silakan untuk bertanya selama talkshop ini berlangsung ya di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Tadi yang pertama kita udah membahas gejalanya. Yang kedua kita sudah membahas cara pencegahannya, dan juga yang ketiga tadi kita sudah membahas juga makanan-makanan apa saja yang bisa kita makan. Nah, dari Mbak Shirley, apalagi nih Mbak Shirley yang ingin kita sampaikan? Nah, begini ya. Saat usus kita sehat ya, flora daripada usus kita itu baik, terjaga, maka sebenarnya kita itu nggak perlu takut yang namanya sakit penyakit. Kenapa? Karena itu nggak akan terjadi, begitulah ya. Karena semua sebenarnya masalah kesehatan itu paling banyak terjadi karena di area usus kita. Jadi kita adalah apa yang kita makan. Saya ingat sebuah quote yang berkata, kita adalah apa yang kita makan. Jadi benar banget. Karena apa? Karena waktu makanan kita konsumsi salah ya, kemudian usus kita bermasalah, usus kita kotor, inilah kemudian menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit. Nah, terus bagaimana solusinya? Ini yang paling penting kita harus pikirkan, bener nggak? Kalau kita hanya mikirin masalah dan nggak ada solusinya, itu malah jadi stres. Tapi kita nggak usah khawatir, tetap ada solusinya. Apa itu solusinya? Ada di Alpa Propolis. Kenapa di Alpa Propolis? Karena begini, Alpa Propolis merupakan kandungan propolis ya, yang kaya akan polifenol. Ini merupakan zat aktif yang kalau dia masuk ke usus kita, ke bagian lambung kita, ini menjaga, membantu flora yang baik dari usus kita. Karena begitu banyak ragam daripada zat-zat aktif ya yang terdapat dalam Alpa Propolis, sehingga bisa membantu usus kita menjadi lebih sehat, bisa mencerna makanan lebih baik, bisa mengabsorpsi lebih baik, bahkan melakukan pembuangan lebih baik lagi. Kenapa sih orang bisa kelebihan berat badan? Kenapa sih orang bisa
sakit gitu ya, ada infeksi di area pencernaan. Karena banyaknya bakteri, banyaknya mikrobakteri yang tidak baik begitu dalam perut mereka, dalam usus mereka, sehingga inilah kemudian menjadi pencetus daripada berbagai macam penyakit. Kalau orang yang kelebihan berat badan, susah diet begitu ya, ini merupakan juga bisa menjadi masalah kesehatan bagi dia. Kenapa? Karena pada orang yang obesitas, kelebihan berat badan, itu tubuhnya itu tidak mampu dan tidak bisa mengabsorpsi dengan baik. Kenapa? Karena tadi mungkin tumpukan-tumpukan lemak yang menumpuk di usus, dalam darah ya, sehingga mengganggu dan mulai menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalau kita lihat kondisi ini tepat sekali ya. Jadi kita bisa konsumsi dengan alpha propolis, jadi membantu ya membersihkan usus kita karena kaya akan zat-zat aktif yang bisa membantu flora baik daripada usus kita, sehingga bakteri-bakteri yang baik, mikrobakteri yang baik itu nggak mati. Ada loh kadang-kadang begini, orang kalau sedang mendetok tubuhnya dia ya, kadang kan bakteri-bakteri baik juga ikut mati, sehingga ususnya ini kekurangan bakteri baik. Prebiotik yang baik tadi itu membantu usus kita mencerna makanan, memproses metabolisme. Nah, pada alpha propolis ini justru ketika kita minum teratur ya 6 tetes pagi, siang, sore, setelah kita makan, maka makanan tadi dibantu diolah, diproses oleh siapa? Oleh bakteri-bakteri baik ya, zat-zat aktif yang menolong fungsi flora daripada usus kita sehingga bisa dicerna, bisa dibuang dengan baik. Nah, makanya menjadi sehat begitu. Iya, dan juga nih buat sahabat sehat yang lainnya, barangkali yang di rumahnya mungkin saja ya buahnya habis, yogurtnya habis, kita bisa konsumsi alpha propolis ya, menjadi satu dalam satu kemasan, bisa juga dikonsumsi dalam satu keluarga, jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, apalagi kadang-kadang kita itu masih menerapkan prinsip 4 sehat 5 sempurna, padahal itu katanya sudah diganti dengan pedoman gizi seimbang yang berprinsip, yang dimana itu dari tiap golongan usia, baru juga status kesehatannya, kemudian aktivitas fisik, dan memerlukan PGS yang berbeda dan juga sesuai. Nah, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi jangan juga menerapkan 4 sehat 5 sembarang ya. Karena apa yang kita makan tadi, betul kata Mbak Shirley, tubuh kita adalah apa yang kita makan. Nah, untuk Mbak Rinda, kira-kira penjelasan dari Mbak Shirley yang tadi sampaikan ya, boleh sampaikan juga oleh Mbak Rinda? Iya, jadi untuk para sobat sehat juga dan juga para customer Mbak ya, contohnya seperti usus kotor tadi ya, mungkin kita nggak ngerasa oh kita nih usus kotor atau gimana. Tapi bisa dilihat mungkin dari luar ya. Iya gitu. Tapi kita mungkin masih belum sadar ya apakah ini usus kotor atau bukan gitu ya. Tapi ternyata dari usus kotor tadi bisa banyak banget menyebabkan penyakit-penyakit yang lain yang timbul gitu kan. Mungkin idealnya kalau kita BAB itu sehari sekali kali Mbak ya. Iya, idealnya begitu, tergantung si makanan yang kita makan, banyaknya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin kalau kita sehari sekali kita BAB, jadi kan nggak ada penumpukan makanan Mbak ya di dalam usus kita, gitu. Nah jadi dengan alpha propolis ini juga bisa membantu Mbak. Jadi membantu seperti tadi mengeluarkan sisa-sisa makanan, melancarkan BAB gitu. Karena kan kalau mungkin buah mungkin kita belum sempat beli atau belum panen buahnya gitu kan. Jadi atau juga ada orang yang nggak suka makan buah sama sekali. Iya, benar-benar ada juga yang seperti itu. Mungkin kayak buah atau sayur, mereka kadang pilih-pilih banget gitu. Nah, jadi bisa juga nih konsumsi alpha propolis gitu. Betul sehari sekali. 3 kali dan 6 tetes. Iya, dan juga apa yang kita makan kadang-kadang tadi Nita juga melihat gitu ya, dari teman atau dari keluarga juga ada yang nggak suka sama sekali makan buah. Nah, jadi kadang-kadang bingung ya mau berikan konsumsinya apa. Mungkin bisa diganti sayur. Kadang-kadang orang tuanya juga kreatif nih, mengolah-olah makanan dengan bentuk-bentuk yang kreatif biar anaknya mau makan gitu. Iya. Terus saya mau tambahkan begini ya, kadang-kadang begini, pernah nggak sih anak-anak muda atau ibu-ibu ya ngerasa bahwa udah pakai krim A, krim B, krim C, kok masih nggak cocok dirawat, ya? tapi kok masih aja mukanya kusam, kemudian berjerawatan ya, timbul timbul bintik-bintik, kemudian rasa gatal begitu. Itu bisa jadi loh karena proses daripada usus kita, karena metabolisme tubuh itu yang kemudian tidak terbuang dengan baik, tersimpan di jaringan-jaringan kulit kita. Nah, itu sebabnya sebenarnya kita kalau minum alpha propolis ya bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk kecantikan, apalagi untuk kaum hawa. Ini sangat baik. Karena begini, saya mau kasih tahu rahasianya ya. Di alpha propolis tidak hanya bisa untuk diminum, tetapi juga bisa untuk spray kulit kita. Disemprot ya di wajah ya. Nah,
rahasianya adalah di sini. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, spray yang beredar di luar ya, kadang hanya untuk apa ya, mist-mist itu kadang hanya untuk menyegarkan. Nah, kalau alpha propolis tidak, dia bisa untuk antimikroba ya, antibiotik alami. Masuk ke dalam pori-pori. Iya, kita kan nggak tahu nih, kita keluar, masuk jalanan, atau kita kena terpapar udara. Bisa saja ada bakteri yang menumpuk, yang nempel. Mungkin kita udah makan nih teratur ya kan, kemudian kok masih mukanya kusam, kok masih berjerawat ya, gampang mudah sensitif. Bisa jadi itu kita ada terpapar dari infeksi atau kuman yang dari luar. Itu sebabnya kalau kita spray wajah kita ya pakai alpha propolis yang sudah dicampur dengan cairan, kemudian disimpan dalam botol, itu juga bisa menolong membersihkan kulit-kulit kita. Jadi bukan hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk kecantikan. Ada antibiotik, ada antioksidan, bahkan antiinflamasi juga, sehingga sudah komplit. Bahkan tidak hanya itu, waktu kita minum badan-badan pegel-pegel ya, misalnya ada nih bapak-bapak nih badannya pegel-pegel misalnya, itu kenapa sih? Karena proses metabolisme tubuh yang nggak bisa dibuang. Kenapa nggak bisa dibuang? Karena ususnya bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena makanannya nggak dijaga. Nah, itu sebabnya bantulah tubuh kita dengan cara apa? Konsumsi alpha propolis rutin 6 tetes pagi, siang, sore, sehingga pembuangan jadi lancar, tubuh segar, muka berseri ya, awet muda, nggak cepat tua sebelum Ayo waktunya. kita aminin ya. Ya seperti itu gitu loh. Bahkan Iya. sampai anak-anak juga bisa, sampai lansia. Nah, dan juga itulah tadi pesan-pesan dari Mbak Sherlyn dan juga Mbak Rinda ya. Jadi tunggu apa lagi? Dan kalau misalnya biasanya nih, kalau pengalaman dari Nita nih, Mbak Sherlyn, Mbak Rinda ya, kalau Nita ngerasa nih 2 hari belum BAB, berarti ada yang kurang dari dirinya Nita. Karena dulu Nita juga waktu SMP ya, Nita kan pernah cerita ya, sampai masuk rumah sakit karena 1 minggu tidak buang air besar, dan itu menjadi tidak baik buat tubuh kita. Dan ternyata yang kurang adalah kurang makan buah, kurang makan sayur. Ini jajanan-jajanan anak sekolah. Nah, jadi untuk sekarang Nita udah aware ya, kalau 2 hari nggak buang air besar, ini udah tanda-tanda gitu. Iya, nah saya sih berharap ya sobat sehat juga yang di rumah bisa memiliki kesadaran seperti itu ya. Kalau udah 2 hari belum buang air besar, wah itu sudah harus hati-hati. Apalagi yang biasanya jadwalnya jam 7 ya. Jadwalnya jam 7, kok nggak ada jadwalnya nih. Jadi gini loh, kenapa ya bisa itu bermasalah dan membahayakan tubuh kita. Jadi gini, pada saat itu limbah-limbah yang harusnya dibuang, tapi karena ketidakmampuan usus kita, karena tadi ya ususnya kotor, jadi kurang bisa berperistasik usus dengan baik, otot-otot di sekitar ususnya kurang bisa berfungsi dengan baik karena banyaknya sampah. Akhirnya apa? Sampah-sampah tadi yang harusnya dibuang lewat pembuangan, baik itu lewat BAB, baik itu lewat kencing, jadi nggak bisa dibuang. Nah, kalau dia nggak bisa dibuang, Mbak, dia itu diserap lagi sama tubuh. Bayangkan, ini harusnya sudah dibuang, tapi karena prosesnya ini sudah otomatis dalam tubuh kita ya, sama tubuh diserap lagi. Nah, diserap lagi bukanlah zat yang baik, tapi melainkan zat yang kotor. Penumpukan sehingga ya. iya menjadi sakit penyakit tadi, sakit perut, diare, seperti itu. Itu yang tidak kita inginkan nih ya. Jadi buat sahabat sehat yang lainnya ya, dengan adanya talk show ini, semoga tergugah hati kita semuanya untuk selalu menjaga kesehatan maupun juga makanan-makanan, apalagi dengan radikal bebas yang tentunya. Apalagi ini buat teman-teman yang wanita karir ya, laki-laki berkarir, apalagi pekerja lapangan. Nah, ini kan sangat terpapar ya dari debu-debu ataupun juga makanan-makanan yang kadang-kadang kita nggak bisa request kalau makanan di lapangan ya. Mau nggak mau apa yang kita makan. Jadi ya kita aware sebagai diri kita untuk menjaga kesehatan, mungkin dengan bawa bekal ya, buah-buahan. Jangan lupa alpha propolisnya dibawa, teteskan dalam air ya, air yang sudah kita bawa atau tumbler dari rumahnya masing-masing. Nah, sahabat sehat jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita menjelaskan mengenai banyak kesimpulan yang sudah kita bahas dari awal hingga akhir. Program Ngobras akan kembali lagi setelah info sehat berikut ini. Info Alpa. Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada 2 ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat,
fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia dan alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Demikian info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas. Makanya, selalu jaga kesehatan dan terapkan pola hidup bersih. Tingkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi Alpha Propolis. Alpha Propolis mampu mengendalikan kadar gula dan kolesterol, menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan dan fungsi otak, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cara konsumsinya gampang banget. Cukup larutkan ke dalam air minum 6 tetes 3 kali sehari. Segera rasakan manfaatnya dan dapatkan Alpha Propolis. Untuk info dan pemesanan, hubungi kami di nomor 0812 23 23 5544 0812 23 23 5544. Alpha Propolis siap menjaga daya tahan tubuh dan melawan virus pengganggu. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Alpha Propolis membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan juga kembali lagi program Ngobras Ngobrol Sehat edisi kali ini tentunya masih bersama saya Alfianita dan juga masih bersama produk konsultan kita Mbak Shirley dan juga Customer Service BSK Group Mbak Elrinda. Nah, Mbak Elrinda, kesimpulan kita membahas ya mengenai tanda-tanda usus kotor ya, apalagi dengan kita yang saat ini juga makanannya masih kita harus batasi, yang mana yang boleh menjadi pantangan dan juga kita harus hindari. Menurut Mbak Elrinda mengenai kesimpulan tadi kita udah bahas gejala, udah bahas terus juga udah bahas makanan apa yang kita makan, buah-buahan juga. Terus dan ini yang terakhir adalah kesimpulan untuk pembahasan kita hari ini dengan konsumsi Alpha Propolis. Iya, jadi untuk para customer dan juga para sobat sehat Mbak ya, kita ini kan sekarang udah di zaman modern Mbak ya, semua serba instan gitu. Kita kalau misalnya lagi malas masak nih, bisa nih udah pakai ini pesan antar gitu, pesan antar makanan. Aduh, malas keluar bisa juga pesan antar. Jadi memang di zaman sekarang yang serba cepat ini juga semua juga jadi serba instan gitu. Tapi ternyata kalau lama-lama kita konsumsi hal-hal yang instan seperti tadi kan ternyata nggak bagus juga Mbak ya untuk kesehatan kita, apalagi untuk kesehatan usus kita tadi gitu. Karena dimulai dari pencernaan kita yang nggak sehat, yang nggak lancar tadi menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul gitu. Mungkin kita pasti ngerasa paling ini kali ya aku kurang minum air atau aku kurang makan buah gitu. Paling kan kita cuman baru ngerasa seperti itu. Kita belum tahu ternyata mungkin ada juga penyakit-penyakit yang timbul gitu setelah kita merasakan gejala tersebut. Nah, jadi dengan Alpha Propolis ini mudah sekali Mbak gitu. Jadi dari ukurannya ya, dari ukurannya yang kecil itu tuh bisa dibawa kemana-mana gitu. Travel size ya? Iya gitu. Jadi kita mau kemana aja, mau kerja, mau liburan, mau jalan-jalan, kita tinggal kalau kita aku nggak sempat nih mungkin makan buah, aku nggak sempat nih mau makan sayur gitu kan, atau mungkin kayak tadi Manita bilang, atau jam makannya juga ini ya telat gitu ya. Bener. Jam makan buahnya telat, mungkin ya jam makan buahnya telat. Jadi yang ada hanya Alpha Propolis dulu ya. Iya gitu. Jadi kita enak nih Mbak. Kita udah punya nih solusinya dengan Alpha Propolis gitu kan. Apalagi dengan ukuran yang kecil bisa dibawa kemana-mana dan konsumsinya itu juga gampang loh Mbak. Cuma hanya dicampurkan dengan air putih, setelah itu diaduk dan setelah itu langsung dikonsumsi. Wah, praktis mudah sekali ya Mbak ya. Nah, terus kalau sahabat sehat ingin tahu untuk konsultasi lebih lanjutnya dan juga pemesanannya bagaimana nih Mbak? Iya juga untuk para sobat sehat yang mungkin masih mau tanya-tanya dulu mengenai produk kami, bisa hubungi call center di nomor 0812 2323 5544. Saya ulangi lagi di nomor 0812 2323 5544. Nah di situ sobat sehat bisa dulu nih mau tanya-tanya mengenai Alpha Propolis tadi ya kan, ini bentuknya seperti apa, isinya ada berapa, harganya ada berapa, dan juga kalau udah mau pasti membeli bisa juga nih di apotek
apotek terdekat sudah ada Mbak, atau mau pesan antar juga bisa Mbak, kita bantu. Nah, jadi mudah sekali ya sahabat sehat ya, dengan konsultasi dengan call center kita juga tentunya. Nomornya tadi juga sudah disebutkan di 0812 2323 5544. Tidak salah untuk mengkonsumsi makanan yang instan, apalagi kalau sahabat sehat juga tahu kalau makanan itu sehat. Cuma kan kita tidak tahu kehigienisannya ya, atau steril atau kebersihannya. Nah, jadi buat sahabat sehat yang lainnya, kita juga perlu tahu loh, dengan makanan yang kita makan, kita juga harus bisa mawas diri untuk menjaga kesehatan dari luar maupun juga dari dalam. Kita lanjutkan lagi ke Mbak Shirley, kesimpulan yang kita bahas hari ini, Mbak. Ya baik Mbak Anita, kesimpulan yang kita bahas hari ini begini. Ayo kita semua sama-sama mengerti ya, bahwa tubuh yang normal dan tubuh yang sehat itu selalu memiliki respon yang baik untuk bisa mengatasi dan melakukan pembuangan, artinya mengeluarkan racun-racun. Nah, ini merupakan peran yang sangat besar yang dilakukan oleh usus-usus kita. Itu sebabnya kita harus bantu, selain dengan mengkonsumsi serat, kemudian pangan-pangan yang berkualitas, istirahat yang teratur, bergerak, artinya berolahraga ya. Satu hal yang paling penting, yaitu kita ayo konsumsi alpha propolis ya, untuk kesehatan keluarga kita, untuk kesehatan usus kita. Karena usus kita ini yang paling berperan gitu loh dalam kehidupan kita, dalam mencerna semua makanan yang kita makan. Itu sebabnya dengan alpha propolis yang kaya akan polifenol, memiliki begitu beragam ya fitokimia, zat-zat aktif yang sangat baik, yang berfungsi untuk menjaga flora daripada usus kita menjadi lebih baik. Begitu. Iya, terima kasih Mbak Rinda dan juga Mbak Shirley. Sekali lagi Nita mengingatkan ya, alpha propolis produk herbal dalam bentuk cair dan juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan, memelihara daya tahan tubuh. Nah, jadi di setiap tetesan alpha propolis mengandung antioksidan, nutrisi, vitamin B, C, dan E, yang E pastinya untuk kulit ya. Dan salah satu senyawa terkandung dalam alpha propolis yaitu pinosebrin yang berfungsi sebagai anti jamur dan juga anti radang, sehingga bisa kita gunakan dalam percepatan penyembuhan luka dan pertumbuhan sel baru, juga dapat membantu kita dalam penyembuhan berbagai macam penyakit seperti yang sudah kita bahas tadi, tanda-tanda usus kotor maupun juga pembersihan usus kita ya, menjadi lebih bersih, aman, tanpa efek samping, serta telah terdaftar di BPOM. Tunggu apa lagi? Silahkan konsumsi alpha propolis secara rutin 3 kali sehari, 6 tetes yang sudah dilarutkan dalam air. Dapatkan alpha propolis di apotik ada, toko obat ada, dan juga toko herbal di terdekat wilayah kamu pun juga bisa. Informasi konsultasinya dapat hubungi call center kita di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Alpha propolis membantu menjaga, membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan tentunya terima kasih banyak atas kebersamaan kita ya hari ini bersama Mbak Shirley. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anita. Dan juga Mbak Rinda, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, penuturan kata-kata, atau perbuatan kita yang terekam di kamera ya, yang barangkali tidak berkenan di hati ya. Dan juga silahkan berikan kritik dan sarannya boleh melalui Instagram saya @alfianita. Dan juga silahkan untuk boleh Mbak Rinda beritahu Instagramnya barangkali untuk yang konsultasi lebih lanjut. Iya, jadi untuk para sobat sehat yang mungkin mau konsultasi mengenai produk alpha propolis ini, bisa hubungi saya pribadi juga di Instagram saya @rinmekar. Iya, kalau Mbak Shirley? Kalau saya bisa melalui Instagram DSK Media ya, kemudian juga ada Instagram pribadi saya, silakan. Sudah ada tertera link daripada WhatsApp saya di sana di Shirley Saron. Iya, terima kasih. Demikian program Ngobrol Sehat edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga buat sahabat sehat yang sudah mendengarkan ya. Kita akan bertemu kembali di program Ngobrol Sehat edisi lainnya. Saya Alfianita, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan Ngobrol Sehat.